Halo guys, lama tidak berjumpa dengan aku ya. Udah lama banget nggak buat video. Jadi di kesempatan hari ini aku langsung to the point aja. Akan membahas mengenai peruntungan kalian di bulan April tahun 2024 ya. Oke, mungkin ini untuk yang sesi ini pembukaan ya. Gue akan menggunakan metode pilih kartu. Kalian terserah mau pilih berapa. Cuman ketika gue lagi ngomong kayak begini muncul angka 3, jadi gue akan memberikan pilihan 3 kartu. Kalian boleh pilih yang mana aja nanti ya untuk peruntungan kalian. Nah, di bulan April ya 2024 kalian boleh kok pilih satu atau pilih dua atau pilih tiga, semuanya ya terserah kalian ya. Kalian bisa pilih. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin yang pilihan pertama, di sini ada kartu Four of Cup atau Turning In. Nah, kalau pilihan kedua, ini ada kartu Four of Pentacles, 4 angka 4. Menarik ya. Ada apa nih dengan kalian? Four of Pentacles, The Miser. Tapi kalau kalian pilih angka 3, di sini ada kartu Page of Pentacles, Adventure, petualangan. Anak kecil yang lagi pengen berpetualang, lagi pengen belajar suatu hal gitu ya. Kalau ini lagi kayak ingin mencari sesuatu yang kamu harapkan atau sesuatu yang memang kamu inginkan biar stabil atau apa. Kalau yang 4. Oke. Kalian mau pilih yang mana? Angka 1, 2, 3 ya. Di sini gue akan bacain dari peruntungan segi asmaranya yang jomblo, berpasangan, lalu karir ya. Terus habis itu keuangan ya, seperti itu. Tapi sembari kalian memikirkan mau pilih yang mana, boleh 1, 2, 3 atau mau 2 atau semuanya. Bebas. Gue juga mau info dulu, kalau misalnya kalian mengalami stres, emosi, atau punya trauma, psikis, bingung harus kemana ya untuk mengeluarkan yang sudah kalian simpan di dalam diri ini, sampah-sampahnya, kalian bisa hubungi aku ke nomor telepon yang sudah tercantum di video ini. Nanti aku bisa membantu memfasilitasi kalian dengan akses bar. Jadi kalian tuh nggak perlu ngobrol, nggak perlu ngomong, jelasin, kan banyak ya, pasti capek ngejelasin satu persatu. Nah, kalian cukup dengan tidur, nanti aku akan menyentuh 32 titik di kepalamu agar aku bisa ngebantu ngeluarin semua emosi, rasa trauma, takut, apapun itu yang terpendam di dalam tubuh. Biar kamu bisa jadi lebih ceria, lebih bersemangat, atau lebih fokus. Bisa juga buat orang dewasa dan anak kecil, ya. Kayak gitu. Oke, kalian udah milih belum? Ya, sekarang aku fokus ke yang turning in dulu ya, fokusnya. Oke, sebentar. Ini aku tahan dulu pakai si meong, harimau. Nah, untuk kalian yang pilih nomor 1, peruntungan kalian kalau untuk yang jomblo di bulan April bagaimana? Yang pertama ada kartu Ten of Cup atau Harmony. Terus ada Nine of Pentacles atau Ripeness. Dan berikutnya ada kartu Rebirth. Jadi ini polanya ya, kamu tuh di awal bulan April akan ada sebuah bibit-bibit yang dimana kayaknya kamu ketemu orang baru, membuat kamu happy, seneng, kayak merasa wah apakah dia ya orangnya, mungkin kamu berpikir seperti itu. Nah, jadi kayak timbul perasaan kayak gue mau coba perjuangin, gue nggak mau lah coba berpisah lagi kayak yang dulu-dulu. Nah, ternyata di pertengahan bulan April hubunganmu sama dia tuh makin dekat. Selain makin dekat, kayaknya kamu makin kayak yakin nih sama dia. Cuman di balik itu, ketika kamu udah mulai ngerasa ngeklik, ternyata sisi yang selama ini dia sembunyikan, yang kamu nggak ketahui, sisi ya nyebelinnya dia lah, atau sisi buruknya dia lah, sikap-sikap yang ngeselin atau apapun itu kamu nyebutnya,
itu ada kartu Ten of Swords. Jadi kayak mulai keluar kayak gitu. Entah dimana kamu jadi kayak ngerasa kok gue kayak dimanfaatin ya, atau ngerasa kayak ditipu atau apa. Jadi kesimpulannya adalah untuk kalian yang single, kalian sebenarnya bisa menghindari ini. Dengan cara apa? Jangan terlalu baper ketemu orang ini. Itu aja. Jadi cuman cukup ngamatin dan jangan terlalu effort dulu. Kayak gitu. Soalnya di sini ada indikasi dia belum bukan orangnya. Kayak gitu. Bukan orangnya yang akan menjadi the one. Arahnya ke situ, ya. Terus berikutnya untuk kalian yang berpasangan gimana? Di sini ada kartu sharing, ada kartu letting go, dan ada kartu the lovers. Jadi sharing itu lebih ke arah kartu Knight of Wands, ya, atau enggak perwira tongkat lah artinya. Jadi kalian berdua akan berada di situasi yang menguntungkan, sampai-sampai kayak ngerasa kayak wah, masalah yang kalian hadapi ini solusinya keluar kayak gitu. Tapi di pertengahan bulan, di balik yang kalian udah dapetin enak ini, di pertengahan bulan akan ada sesuatu yang memang kalian harus lepaskan. Kalian berdua ya, gue ngomong. Bukan kalian harus melepaskan satu sama lain, no, bukan itu. Entah harus kayak ada pengeluaran yang besar, atau ada kalian berdua harus lepas dari orang lain yang memberi pengaruh buruk untuk kalian. Kenapa? Karena di akhir bulan di sini ada kartu ini ya, the lovers, atau enggak pecinta, seorang pecinta. Jadi kayak hubungan kalian makin damai dan selaras ketika kalian sudah melepaskan pengaruh buruk dari luar. Itu sih kalau yang aku lihat di sini, ya. Lalu untuk kalian yang pilih kartu pertama dari segi karir. Nah, ini kadang banyak yang komplain ke gue, kenapa yang cuman bekerja doang, Kak? Yang belum bekerja gimana? Oke. Jadi ini gue akan jelasin dulu dari segi yang sudah bekerja. Mau itu kerja ngikut orang, punya bisnis sendiri ya. Oke, kerja karir yang sudah punya kerjaan dulu ya. Peruntungannya gimana di bulan April? Yang pertama ada kartu Innocent. Jadi Innocent itu lebih ke arah kayak kartu matahari, ya. Jadi dari kartu matahari ini kamu mendapatkan kayak di awal bulan April banyak inspirasi dari orang yang bijak. Kamu benar-benar jadi belajar, aku harus ngelakuin apa dan bagaimana, sehingga di sini ada belalang yang artinya akan ada potensi rejeki yang akan hadir ke dalam hidupmu. Kuncinya di sini adalah di kartu nothingness, yang artinya ketika kamu ingin mendengarkan saran dan masukan dari orang ini, kita boleh sih ngikutin, tapi yang pertama kita juga harus belajar ngefilter biar kita tahu mana yang baik untuk kita dan enggak. Dan yang kedua adalah ketika kita berekspektasi suatu hal, boleh sih berekspektasi, tapi juga harus realistis, jangan terlalu ketinggian. Apalagi kalau kamu berekspektasi tapi nggak ada tindakan, apa yang mau jadi? Itu problemnya. So, kalau kamu memang ingin berekspektasi, ingin melakukan sesuatu, ya udah, pikirkan solusinya gimana, caranya gimana. Jadi jangan stop berkreativitas. Karena uang itu suka orang yang mau berkreativitas dan mau bekerja. Problemnya di situ. Nah, kalian masa mau sampai kapan mager, nggak melakukan apa-apa? Itu kuncinya. Dan nanti akhirnya di akhir bulan April ini ada kartu Two of Pentacles, yang artinya kamu akhirnya kayak mulai mengantisipasi nih, oh gue harus gini, atau enggak belajar fokus satu persatu untuk melakukan sesuatu yang bisa mencapai harapan kamu. Memang sih pelan-pelan dulu ngerjainnya, tapi it's okay, yang penting ada proses. Itu aja, yang penting ada proses gitu. Lanjut berikutnya, untuk dari segi karir tapi yang belum bekerja, gimana nih potensinya kalian? Ini saya pengen narik 2 kartu. Ini ada kartu burden dan ada kartu flowering.
Hampir sama seperti yang sedang bekerja. Kamu sebenarnya banyak banget nih dapat masukan dari kanan kiri, dari orang lain atau dari internet, atau mungkin dari ucapanku. Kayak gitu. Sebenarnya ini ada gambar ayam jago yang artinya rejeki itu ada di tangan kamu. Kalau kamunya males, takut, capek, lelah, kayak gue udah nyoba kayak gini kayak gitu terus, ya kamu jangan nyerah. Karena nanti dengan kamu mau upgrade diri, pelan-pelan bangkit, di sini hasilnya nanti tahu-tahu ada aja, entah panggilan kerja atau ketika membangun bisnis kayak ternyata ada aja ya yang mau beli dagangan gua kayak gitu. Jadi ini terserah lu mau nyari kerjaan kayak atau bangun usaha kayak gitu. Terus dari segi keuangannya gimana untuk kalian yang pilih PAL ke-1? Di awal minggu ada kartu transformation atau kartu the dead, terus ada kartu 5 of Wands totality, dan ada kartu maturity. Jadi di awal bulan ke April keuanganmu kayaknya nggak baik-baik aja. Kayaknya apalagi yang Islam kena dampak ini ya, Lebaran ya, dimaklumi, it's okay, nggak usah khawatir karena di pertengahan bulan April walaupun ya so-so tapi seenggaknya perlahan-lahan mulai naik keuanganmu. Dan akhirnya ada kartu maturity yang artinya di akhir bulan April keuanganmu akan membaik. Seperti itu hasilnya ya. Begitu untuk yang memilih PAL ke-1. Lanjut. Berikutnya aku akan bacain PAL ke-2. Sebentar ya, aku ganti dulu kartunya. Tadi kamu milihnya The Measure ya. Oke. Untuk yang pilih PAL kedua, dari segi asmaranya yang jomblo gimana di bulan April 2024? Yang pertama ada kartu 4 of Wands, dan ada kartu 9 of Cups, dan ada kartu The Hermit. Ini tuh kartu The Hermit atau enggak sang petapa, bukan pertapa. Oke, jadi untuk kalian di sini di awal bulan kayaknya tuh ada aja yang coba kenalan kalau kamu mau ya. Kalau enggak ya udah kayak gitu. Mungkin nggak ada yang datang kalau kamunya juga nggak mau gitu. Tapi setelah coba kenalan, bagi kalian yang mau berkenalan ya, kok kayaknya rasa-rasanya kayak masih kurang gitu. Ada apa ya? Udah sebenarnya enak, asik, tapi kok gue jadi agak kayak males ya, karena di sini ada kartu aloneness. Kayak kok gue masih kayak nggak menjadi diri gue sendiri ya, atau enggak ternyata masih ada luka atau trauma atau emosi yang kamu pendam, dan itu memang perlu kamu regulasi. Nah, kalau kamu memang butuh bantuan, kamu bisa hubungi aku ke nomor telepon yang ada di bawah video ini. Nanti aku bisa kasih kamu terapi namanya Access Bar. Untuk biaya dan prosedurnya gimana, bisa hubungi ke nomor telepon ya. Kayak gitu. Jadi memang harus dikeluarkan, kalau enggak nanti ketemu orang yang baru ya sama aja kayak gitu-gitu terus, kayak ngestak-ngestak aja. Sebenarnya ada yang salahnya di mana? Nah, kamunya perlu ngerilis luka-luka masa lalu dulu. Kuncinya sebenarnya ada di dalam dirimu, bukan di orang lain ya. Terus kalau yang berpasangan gimana nih yang pilih PAL kedua? Yang pertama ada kartu Inner Voice atau enggak sang pendeta wanita. Terus 4 of Swords, postponement. Dan yang ketiga ada kartu King of Pentacles atau abundance. Ini menarik. Jadi kalian berdua di awal bulan April, hubungan kalian tuh kayak ngerasa makin deket, makin harmonis. Terus kalian juga bisa jadi sedang mempertimbangkan suatu hal. Terus di pertengahan April nih, dari pertimbangan itu kayaknya mau dieksekusi itu kayak masih belum nemu waktu yang pas, cocok, atau enggak ada aja godaan halangannya. Kayak ngestak, entah kamu capek atau dari faktor eksternal dan lain-lainnya. Tapi akhirnya di akhir bulan ini apa yang
kamu rencanakan di awal bulan nih, akhirnya baru terrealisasikan di akhir bulan. It's okay, take your time, tapi intinya jangan kelamaan ngestaknya. Oke? Lanjut berikutnya untuk karir ya. Sama di file 1 di awal tadi gue sempat ngomong, ada yang banyak komplain, kenapa kalau yang bagian karir cuman buat yang kerja doang, yang nggak kerja gimana kak? Nah ini sekalian gue bacain ya nanti. Jadi gue jelasin yang udah bekerja dulu, peruntungan karirnya gimana. Yang file pertama, yang pertama ada kartu The Fool, terus ada kartu The Change, dan ada kartu Guidance. Di sini di awal bulan April, apa yang kamu lakukan? Ada feeling dimana kamu tuh kayak ngerjainnya bodo amat lah apa kata orang, yang penting gue fokus aja ngerjalanin apa yang perlu gue lakukan. Memang sih nggak terlalu nggak terlalu musingin apa kata orang, entah itu jelek atau baik, kayak kamu udahlah terabas dulu gitu. Tapi akhirnya di pertengahan bulan tuh ada suatu situasi yang membuat kamu berpikir kayak, waduh gue kayaknya nggak bisa nih, terlalu cuek atau gerak sendiri doang. Makanya nanti di akhir bulan April akan ada satu momen dimana akhirnya entah kamu mendapat saran atau enggak kamu yang nanya saran ke seseorang. Nah dari sini apa yang kamu kerjakan dari awal sampai pertengahan bulan, kamu jadi tahu oh solusinya harus gimana dan apa. Jadi ketika mengerjakan sesuatu jadi bisa lebih efektif. Kayak begitu. Itu untuk kalian yang sedang bekerja. Nah tapi kalau misalnya yang lagi nyari pekerjaan gimana, atau enggak lagi mau bangun usaha karena belum kerja ya sekarang. Nah peruntungannya di bulan April 2024 ini ada kartu Silence. Kartu Silence itu kartu The Star, dan di sini ada kartu Seven of Pentacles. Karena di kartu The Star ini harapannya sih ada, semuanya ada, tapi ya itu kamunya jangan merem atau males nungguin disuapin orang terus. Kamunya juga harus gerak jalan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan di sini masalah bisa dapat cepat apa enggak ya, yang penting kamu jalan dulu. Problemnya adalah energi positif itu hanya akan hadir kalau kamu mau gerak. Nah, kamu nggak akan dapat kalau kamu terusan mager. Apa yang mau datang buat kamu? Kayak gitu loh. Karena ini tergantung dari kamu, energinya yang nge-create itu kamu. Dan di sini ada kartu Seven of Pentacles, Passion, yang artinya sukses yang selama ini tertunda itu akan hadir. Bisa jadi juga artinya selama ini kamu misalnya nggak dapat, akhirnya bisa ada kemungkinan potensi dapat pekerjaan di bulan April 2024 ini, atau malah mungkin di bulan April ini masih belum muncul hasilnya, tapi seenggaknya di bulan berikutnya, bulan Mei itu mulai ada hasilnya. Yang penting kamu kayak nyebar bibit aja dulu di bulan April ini, biar nanti di bulan Mei kamu tinggal metik hasilnya. Nah kalau untuk dari segi keuangan, yang pilih file kedua gimana? Yang pertama ada going with the flow, compromise, dan ada kartu stres. Wah. Jadi untuk keuangan di awal bulan kamu kayak wah udah mencoba ngehemat tapi juga kayak banyak banget pengeluaran. Ya udahlah ngalir, tapi tetap jangan lupa dicatat pemasukan dan pengeluarannya. Dan akhirnya di pertengahan bulan April kamu jadi kayak oke, segini ya. Akhirnya lo mulai coba disiplin. Tapi hati-hati nih, sepertinya di akhir bulan ada sebuah situasi, entah pengeluaran dadakan atau apa, yang membuat kamu jadi agak sedikit stres. So aku menyarankan kamu untuk menyediakan uang dadakan yang kamu gak akan sentuh sama sekali kalau bukan buat dadakan ya, tabungan cadangan itu. Lanjut berikutnya untuk yang file ketiga ya, aku bukain sebentar, aku rapiin kartunya, aku ganti dulu ya. Nah ini ada kartu Adventure. Kartu Adventure ini memberikan energi dimana kayak akan ada banyak sekali pembelajaran di bulan April 2024 ini.
ya. Coba kita lihat untuk dari segi asmara yang jomblo yang memilih kartu ketiga ini. Yang pertama ada kartu kontrol, dan ada kartu skizofrenia, dan ada kartu past life. Oke. Hal pertama yang keinget dari aku dan yang tersirat dari kartu ini, yang terpikirkan ya di aku, untuk kalian yang jomblo nih, coba deh kalian review ulang doa kalian tuh gimana minta jodohnya ke Tuhan. Itu pertanyaanku. Karena di sini ada sebuah situasi, kondisi yang dimana kayak kamu tuh mengidolakan sesuatu, entah dari cinta pertama atau dari orang tuamu, mau ibu atau ayah, yang dimana pasangannya tuh juga harus punya kualitas yang sama persis seperti kriteria tersebut. Sehingga tanpa sadar ketika ada orang baru yang hadir di sini, kamu pengennya mereka tuh harus seperti mantan kamu lah atau orang tua kamu, harus 100% sama. Ya kalau kamu terus perfeksionis harus seperti itu kondisinya mereka dari kartu kontrol dan skizofrenia ini, yang ada nanti hubunganmu bakal ya kacau balau lagi potensinya, atau malah ngulangin siklus yang sama. Kayak nanti malah kamu doa, ya Tuhan, kenapa sih semua jodohmu kayak gini, kenapa ada orang yang kayak gini. Ya makanya di review lagi nih, pertanyaanmu gimana sebelumnya gitu loh. Dan setelah itu dari kartu ini disarankan kamu juga cari orang yang tepat untuk memberikan masukan kepada kamu yang tepat, biar kamu juga tahu nih harus keluar dari situasi ini gimana, kayak gitu. Dan sebenarnya kalau kamu bingung, kamu juga boleh kok konsultasi sama aku juga ini untuk perkara kalian yang masih jomblo ya. Tapi kalau misalnya kamu oke, aku ternyata selama ini gini ya. Ya udah, nanti nextnya ketika ketemu orang yang baru, belajar untuk ngelihat orang ini dari segi sisi positif dan negatifnya. Lihat, kenali, oh dia kayak begini, dan hindari keinginan, oh kamu tuh harusnya gini. No, itu agak tolong ditahan dulu, jangan dipaksain. Takutnya akan ngulangin karma yang sama lagi, atau kejadian situasi kondisi yang tidak mengenakan sama lagi. Nah, kamu nggak mau kan hal itu terjadi, begitu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah untuk dari segi asmara untuk yang sedang berpasangan, untuk file ketiga. Ada kartu breakthrough. Breakthrough itu kartu ini ya, keadilan. Terus ada kartu Thunderbolt, dan ada kartu momentum momen. Aku cuman bisa bilang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi kalian berdua, jika kalian ingin keluar dari situasi yang gak nyaman selama bulan April, terutama di awal bulan April, untuk yang sudah berpasangan, kalian harus sama-sama belajar jujur ya. Dan jangan terus-terusan menaruh kecurigaan sama pasangan terus. Kadang orang kalau dicurigain terus, yang ada nanti lama-lama pasangan bisa ngelakuin yang dicurigain loh. Banyak yang konsul sama gue tuh bilang kayak gitu, curhat ke gue, iya kak aku dituduh terus. Ya saking kesel, ya udah mending gue sekalian aja lakuin. Ada yang kayak begitu. Jadi stop memojokkan pasangan, stop nuduh terus. Itu nggak baik di hubungan kalian. Karena ini nanti kalau kalian terus-terusan mojokin pasangan, dan pasangan terus mojokin ke kamu, ini ada kartu Thunderbolt. Thunderbolt itu bisa artinya the tower. Jadi kayak situasi kalian kayak, wah, hubungannya bisa jadi tambah kacau gitu loh. Jadi gue nyaranin ya, lo suka nggak suka harus belajar regulasi emosi lo. Atau mungkin kalau lo mau mencoba ngelarin emosi lo, atau mau buy konsul sama gue, boleh buy tarot atau buy access bar untuk ngebuang semua sampah-sampah yang ada di dalam diri. Ya lu cuman cukup tidur, nanti gue bantu sentuh 32 titik yang ada di kepala lo, kayak gitu.
Di setiap orang sensasinya beda-beda, tapi overall mereka bilang jadi lebih enak, lebih waras ketika berpikir harus menyikapi gimana sama pasangannya. Rata-rata gitu feedback dari klien gue. Dan jadi lebih cerah gitu orangnya, hubungannya. Nah, terus di sini juga ada kartu Two of Pentacles, moment to moment, dan akhirnya di akhir bulan April hubunganmu sama pasangan mulai ya tenang lagi, damai. Seenggaknya bisa oke, gue tuh harus gini ya ternyata. Dan kalau misalnya di sini nggak mau ke gue juga nggak apa-apa, tapi pastikan cari orang yang bisa membantu nge-guide kamu. Ini tuh kamu tuh aturan gimana gitu loh, atau enggak apa sih yang sebenarnya terjadi sama pasangan kalau kamu nggak mampu kayak gitu ya. It's okay, nyari orang profesional yang bisa ngebantu kalian. Lanjut, untuk dari segi karir yang pilih pile ketiga. Tadi gue di pile 1 sama pile 2 tuh ngomong banyak klien gue tuh yang komplain atau followers, mbak yang kerjaan tuh juga sama yang belum kerja juga lah, karena selama ini gue bacain yang udah kerja mulu gitu, tapi ini gue bacain yang udah kerja dulu baru habis itu yang belum kerja ya. Nah ini untuk karir yang sudah bekerja, di awal bulan ada kartu Eight of Swords atau Guild, dan ada kartu The Sword, sumber, dan ada kartu Queen of Wands ya. Jadi dari kartu The Guild ini, di awal bulan kamu kayaknya lagi banyak tekanan banget, padahal lagi mau liburan panjang ya, lebaran. Gue nggak tahu lu stresin apa. Nah akhirnya di pertengahan bulan April lo tahu penyebabnya apa yang membuat lo jadi agak stres begini, dan lo harus ngelakuin apa dari titik akarnya. Jadi lo jadi makin ngeh, dan tenang aja, pekerjaan lo semuanya akan berjalan dengan lancar atau normal lagi menjelang akhir bulan, karena di sini ada kartu Queen of Wands ya, ratu. Jadi kayak dari hasil kerja keras kamu di awal sama pertengahan bulan itu akhirnya membuahkan hasil di akhir bulan. Begitu. Jadi memang harus sabar ya. Nggak bisa kita minta instan segala sesuatu gitu. Nah, untuk kalian yang belum bekerja di sini, potensi peruntungannya untuk yang pilih nomor 3, waduh, ini gue lupa tadi yang di pile 1 atau pile 2, tapi ada yang kartunya sama The Burden ini, yang artinya adalah, kayaknya yang pile ke pertama deh. Kalau kalian juga ketarik mau dengerin yang pile pertama, dengerin aja juga nggak apa-apa. Karena dari kartu The Burden ini, itu semuanya tergantung dari kamu, karir kamu. Karena di sini kamu juga dikelilingi dengan orang yang mau ngasih saran atau bantuan. Jadi jangan gengsi untuk menerima bantuan atau saran, sehingga kamu jadi ketika eksekusi ya saran-saran tersebut atau bantuan tersebut kamu terima, kamu malah kayak ngebuka lembar baru dan ngebuka kayak jalan biar rezeki makin masuk ke dalam hidupmu, jadi ada pandangan baru begitu. Terus berikutnya dari segi keuangan, untuk kalian yang pilih pile ke berapa tadi? Pile ketiga. Di awal bulan April masih oke. Sebenarnya oke aja sih ini untuk kalian yang pile ketiga untuk dari segi keuangan ya. Malah aku lihat nikmatin banget nih di minggu pertama dan di pertengahan bulan April kamu juga nikmatin banget gitu. Dan di akhir bulan di sini sepertinya ada orang yang mau ngajak partnership atau invest atau apa. Aku nyaranin kamu untuk jangan langsung mengambil keputusan yes, tapi tenangkan diri kamu dulu, harus netral, jangan ngambil keputusan di saat sangat bahagia atau sangat lagi tidak baik-baik saja. Jadi ambil keputusannya di saat netral, biar someday dari hasil invest ini kalau sukses atau ada masalah kamu tidak menyalahkan keadaan. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil pembacaan pile pertama, kedua, dan ketiga. Semoga dari hasil pembacaan ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian mau konsultasi silahkan hubungi aku ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Dan kalau misalnya kamu ingin terapi untuk mengeluarkan sampah-sampah emosi, trauma, psikis kamu atau lainnya, kalian bisa mengambil sesi akses bar atau akses facelift
dengan diriku dengan menghubungi nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Thank you sekali lagi. Aku mau pamit undur diri terlebih dahulu. See you next month. Bye bye.